액션 let's go 트러블을 찾으러 Kegiatan keprotokolan di negara Indonesia, Inggris, dan Belanda. Apa itu keprotokolan? Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Berikut merupakan contoh kegiatan keprotokolan di negara Indonesia, yaitu pada acara pengibaran bendera merah putih pada HUT RI yang ke-77. Tempat pelaksanaannya yaitu di Istana Merdeka pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Unsur-unsur keprotokolan dalam acara tersebut yaitu: yang pertama, tata cara. Kira-kira apa saja ya tata caranya? Yang pertama yaitu persiapan pengibaran bendera. Yang kedua, memastikan bendera siap. Yang ketiga yaitu membentang dan penaikan bendera. Ketika bendera negara dinaikkan pada tiang, harus secara perlahan-lahan dengan hikmat dan tidak menyentuh tanah. Unsur yang kedua yaitu tata krama. Ada 8 tata krama yang harus kita penuhi dan lakukan. Yang pertama yaitu bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua, memberi perhatian pada orang lain. Yang ketiga, berbicara pada nada yang lembut. Yang keempat, memiliki sifat toleransi yang tinggi. Yang kelima, mematuhi aturan. Yang keenam, memberi senyuman hangat. Yang ketujuh, menghormati orang yang lebih tua. Dan yang kedelapan, yaitu memberi mimik wajah yang bahagia. Unsur yang selanjutnya yaitu ada tata aturan adat dan kebiasaan. Pada saat pembacaan doa, diharapkan agar petugas pembaca doa menjelaskan bahwa doa upacara dibacakan secara agama Islam, dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Unsur yang keempat yaitu tata penghormatan. Ketika pembina upacara, yaitu Presiden Insinyur Joko Widodo tiba di tempat upacara atau pada saat upacara sudah selesai, selanjutnya diberi penghormatan oleh seluruh peserta upacara, penganugerahan tanda kehormatan satya, lancana karya satya, dan pemberian piagam kepada penerimanya, itu pun jika ada. Kemudian ada kegiatan keprotokolan di negara Inggris. Keprotokolan di Inggris mencakup berbagai aturan dan kebiasaan resmi yang terkait dengan perilaku, tata cara, dan etiket dalam konteks formal dan resmi. Beberapa aspek penting dari protokol di Inggris meliputi: yang pertama, penghormatan terhadap monarki dan keluarga kerajaan. Yang kedua, upacara bendera. Yang ketiga, etiket sosial. Yang keempat, seremonial dan peringatan. Yang kelima, peraturan parlemen. Dan yang keenam, penggunaan gelar dan sebutan. Pengaturan protokol ini seringkali dirancang untuk menghormati tradisi, menjaga kesopanan, dan memastikan keteraturan dalam konteks resmi. Kira-kira bagaimana ya susunan umum dalam upacara di Inggris? Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, prosesional. Yang ketiga,
Pernyataan tujuan. Yang keempat, acara utama. Yang kelima, upacara penutup. Dan yang keenam, reception atau jamuan. Susunan ini bisa bervariasi tergantung pada jenis upacara dan konteksnya, seperti pernikahan kerajaan, upacara peringatan, atau acara resmi lainnya. Kemudian ada kegiatan keprotokolan di negara Belanda. Keprotokolan di Belanda biasanya mencakup tata cara dan aturan resmi dalam konteks pertemuan, acara kenegaraan, atau interaksi resmi. Beberapa aspek penting dari protokol di Belanda adalah: yang pertama, hierarki sosial. Yang kedua, kehadiran acara resmi. Yang ketiga, penghormatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, etiket perjamuan. Yang keenam, presentasi diri. Kira-kira bagaimana ya upacara bendera di Belanda? Yang pertama, pembukaan. Upacara dimulai dengan sambutan pembukaan dari pembawa acara atau pejabat yang bertanggung jawab. Yang kedua, penghormatan bendera. Bendera Belanda dikibarkan, lagu kebangsaan Belanda Het Wilhelmus dinyanyikan atau diputar. Yang ketiga, pernyataan atau sambutan. Pejabat atau orang yang ditunjuk memberi sambutan atau pernyataan terkait acara tersebut. Yang keempat, aksi atau kegiatan utama. Kegiatan inti dari acara tersebut seperti pidato, penyerahan penghargaan, atau acara khusus lainnya. Yang kelima, penutupan. Upacara diakhiri dengan upacara terima kasih atau penutup oleh pembawa acara dan bendera diturunkan jika diperlukan.